Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana caranya melakukan pemanenan terhadap mata tunas keladi ya. Ini memang sengaja tidak saya cacah. Saya lebih senang menumbuhkan tunas keladinya dulu utuh. Setelah tunas-tunasnya keluar, baru saya mengambil mata-mata tunasnya ini ya. Bonggol keladi ini tidak terlalu besar. Kalau ini jari kelingking saya sangat kecil, tapi dia memiliki mata tunas yang lumayan banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mata tunas. Nah, kenapa saya lebih senang melakukan pemanenan ketika mata tunasnya masih sebesar ini? Karena kalau kita menunggu sampai keluar daun dan tunas-tunasnya ini besar, maka tunas-tunasnya ini akan semakin banyak memakan space dari umbi keladi ini. Nah, dengan harapan kita memanennya pada umur seperti ini, nanti akan banyak sisa umbi keladi yang tersisa yang kita harapkan bisa banyak memunculkan tunas-tunas lagi ya. Jadi buat teman-teman jangan takut melakukan pemanenan ketika tunas keladinya masih seperti ini, karena kalau kita memanennya seperti ini, nanti kita punya harapan untuk semakin banyak memiliki tunas-tunas keladi yang lain dari bonggol yang kita sisakan. Nah, bagaimana cara melakukan pemanenannya? Sebelumnya bahan-bahan yang kita perlukan ialah wadah. Ini sudah saya isi dengan media andam yang saya ayak ya. Tadinya dia seperti ini, tapi saya ayak sehingga mendapatkan remah-remah yang lebih halus. Kenapa saya memakai andam? Karena andam ini bersifat rapuh, lembab, dan menyerap air. Ini merupakan media yang paling disukai oleh keladi. Selanjutnya saya pakai antrakol fungisida ya, supaya nanti tunas yang keladi yang kita tanam ini tidak busuk. Ini sudah saya encerkan dengan sedikit air. Nah, bagaimana cara kita mengambil tunas-tunas keladi ini? Caranya cukup sederhana. Sebenarnya kita tinggal akan memotong permata tunas yang ada di umbi keladi ini. Nah, mata tunasnya bisa kita potong berdasarkan mana yang paling gampang. Kita ambil, kita belah. Jangan terlalu rapat, juga jangan terlalu jauh. Yang penting dia ada sedikit sisa umbinya. Seperti ini. Selanjutnya mata tunas ini kita olesi dengan fungisida ya, antrakol tadi, agar dia tidak busuk. Nah, semua sisi yang tadi terpotong kita beri antrakol ya, biar dia tidak busuk. Oke. Setelah itu angin-anginkan sampai dia sedikit kering ya, sampai sedikit kering. Lalu kita lihat lagi apakah ada kira-kira mana yang bisa kita ambil. Oke, ini ada satu sisi yang
lumayan besar. Ini bisa kita ambil, kita potong. Tapi kalau kira-kira ada yang terlalu rapat, teman-teman bisa langsung mengambilnya sekali dua ya, tidak mesti harus satu-satu. Nah, ini kita beri antrakol. Ini adalah umbi dari keladi red arin ya, atau festivia. Setelah semua bagian sisinya yang tadi terpotong, kita kasih antrakol dan kita angin-anginkan sampai kering. Lalu kita cari lagi, nah kira-kira mata tunasnya yang bisa kita ambil. Oke, saya akan mengambil ini sekali 3 ya, karena ini terlalu rapat. Kita ngambil sekali 3. Nanti kalau dia udah semakin besar, kita akan memisahkannya lagi. Cara ini lebih efektif daripada kita menunggu keladinya sampai besar di dalam satu umbi ya, karena kalau kita membiarkannya nanti besar di dalam satu umbi ini, maka akan ada tunas-tunas yang kalah dalam merebutkan nutrisi makanan dari umbinya ini. Nah, dengan melakukan pemanenan tunas seperti ini, kita berharap dari tunas-tunas yang kita potong ini nanti akan segera keluar akar, sehingga padi ini bisa mendapatkan nutrisinya sendiri. Nah, ini adalah sisa potongan dari umbi yang kita ambil tadi. Nah, kita tutupin lagi dengan antrakol agar dia tidak busuk ya. Nah, seperti ini insya Allah nanti akan mengeluarkan mata-mata tunas lagi. Ini bisa kita simpan di wadah tertutup lagi, atau nanti kita letakkan saja di sini karena ini tempatnya cukup besar ya. Nah, setelah tadi kita menyiapkan media tanamnya ini, sebelum kita gunakan, kita basahi sedikit biar dia sedikit lembab ya. Setelah itu kita tinggal melihat apakah antrakol yang kita oleskan tadi sudah mengering atau belum. Kalau sudah mengering, kita bisa langsung letakkannya, tapi ini belum kering ya. Kita angin-anginkan dulu sedikit sampai dia kering. Oke, setelah antrakol ini sudah mengering, kita bisa menyusun satu persatu di dalam wadah yang sudah kita siapkan ya. Letakkan saja di atas, tapi tidak usah terlalu ditutupin, seperti ini saja cukup. Nah, kita ambil lagi mana yang mau kita tanam, kita letakkan. Seperti ini ya. Letakkan saja di atasnya. Kalau ini akan tumbuh, karena sebenarnya keladi ini sangat gampang. Letakkan saya seperti ini.
karena dia ini matanya kecil-kecil, jadi kita harus sedikit lebih teliti ya, lebih berhati-hati. Tapi dengan seperti ini mata tunasnya insya Allah akan cepat keluar, karena dia tidak ada perebutan nutrisi antar tunas yang lain. Dia sudah berdiri sendiri masing-masing. Nah, ini sisanya yang tadi kita baluri lagi tadi dengan antrakol bekas sisa potongannya, dan kita letakkan saja di sini ya. Insya Allah dia juga nanti akan mengeluarkan mata tunas lagi. Nah, seperti ini, tidak begitu kelihatan karena dia kecil-kecil. Setelah itu kita tinggal menutupnya agar dia tetap lembab. Setelah itu kita menyimpannya di tempat yang teduh ya, jangan yang terkena sinar matahari langsung. Insya Allah dalam beberapa hari kita akan dapat melihat progres dari mata tunas yang kita tanam ini. Dan buat teman-teman yang ingin mengetahui kelanjutan dari perkembangan dari mata tunas yang kita tanam ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, serta nyalakan loncengnya jadi teman-teman bisa ikut update tentang pertumbuhan mata tunas yang saya tanam ini. Nanti juga saya akan update lagi bagaimana progres dari pertumbuhan tunas ini. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Salam.